Aku lewati banyak rintangan hanya untuk aja dulu. Nanti kasihnya alasan ntar baru baca. 19 tahun Sulbar masih berperan kah? Hadirnya ini buku menurut saya tuh bisa jadi cambukan buat para pelaku seni di Sulbar. Sulbar ini salah satu provinsi yang terbelakang persoalan penerapan demokrasi itu sendiri. Yang dibawanya kita itu cuma Maluku. Menganggap bahwa tidak hadirnya kami dalam berkarya karena kami main reguler dengan lagu orang, saya rasa itu adalah paham yang salah. Sebenarnya ini Cede, kan tersinggung sekali kan ini, marah sekali kan? Kalau saya terlalu perasa gitu ya. Iya. Tulisan yang kritikus jangan baperan. Nah, Respon yang ku dapat Bentar begini, apa tanggapanmu kau? Karena budaya siri itu yang sekarang yang lahir itu cuma pakai perasaan saja. Pokoknya kamu bilang kalau suka baper itu kan tidak jalan ini otak menelaah apa maksudnya. Nah sebenarnya di samping itu memang kau tai Cunde. Ya gitu Cok. Dasarnya di tai. Saya ini mencoba netral lah. Itu Universe. Itu. Nggak lucu tuh. Perkenalkan dulu nama teman-teman satu persatu dan latar belakangnya apa, terus profesinya apa. Mulai dari siapa bebas? Salah. Ini. Aji. Yang paling tua, yang paling tua. Paling tua. Oke, nama saya Asri Adi, biasa dipanggil Aci. Jadi dulunya itu saya tergabung di sebuah sanggar seni dan kebetulan posisi saya waktu itu adalah sebagai ketua umum di sanggar seni tersebut. Jadi nama sanggarnya itu Lake Bulawang, mungkin teman-teman di sini sudah tahu. Sama sih. Jadi di tahun 2010 itu saya diperkenalkan dengan sanggar ini dan diperkenalkan dengan teman-teman yang ada sekarang di sini. Kalau saya Cunde, tapi nama asliku itu Muhammad Sultan Suendra Al-Malik. Itu saya tidak tahu. Cuman saya dulunya mencari skill. Saya biasa stand up comedy, biasa bergaul sama teman-teman, dan biasa juga kalau dilihat dari muka semua salah memang. Enggak, maksudnya orang itu kalau lihat tuh pasti dari muka bisa makan nilai, padahal Menjisilkan sekali Ada tulisan di sini di pukul kain. iya betul. Cuma kan gue kan dari muka. yang penting bukan kafir ya. Bahaya kalau kafir. Bahaya kalau itu. Cuman seiring stand up comedy hilang di Polman, menurutku saya jadi hilang ya. tidak ada panggung. Sudah itu saya menjadi penikmat musik lah. Maksudnya dari dulu suka musik, tapi tidak ada skill di bagian musik, jadi saya menjadi penikmat saja. Saya bergaul sama teman-teman main musik juga. Di situ banyak yang celak Kak sebenarnya, karena banyak kok kritik. Karena penikmat juga. Ya maksudnya kan saya butuh ini yang hal-hal yang baru menurutku. Iya. Begitu. Kayaknya harus ganti nama Ki. Sampai Tidak cocok nama Ata kayaknya. itu sampai saat ini itu bergaul, bagaimana caranya bisa komunikasi dengan teman-teman juga, meskipun pembawaanku memang begini, pang juga termasuk. Ya itu simpelnya begitu kok saya. Next. Oke. Saya juga baru tahu ini ternyata ini kopi. Oke, nama saya Ardiansa, dipanggil Anca. Iya. Kalau Angsa jatuhnya Bebe. Jadi kalau mulai awal bukan berkarir siapa mulai mengenal dunia seni itu di SMA. SMA itu di Teater Pamarica. Sama kita. Beda 1 tahun kan memang dulu tuh kayak gitu. Jauh sekali. Itu awal-awalnya, terus di SMA juga gabung di Mersin Band pertama Sulbar tuh. BTP. Setelah itu kuliah hukum. Apa hubungannya? Nah, bagaimana itu? Terus aktif dipanggil sama Aci tuh, ketuanya dulu Lake Bulawang, aktif juga di Sanggar Lake Bulawang itu. Setelah itu bikin sanggar yang fokus ke dunia tari, namanya Dance Kreatif.
Dance kreatif ini saya sebagai Dewan Pembina sekaligus penata musik tari. Asik. Main. Berarti ada karyanya ini. Ada dong. ada dong. Gua saya mau singgung itu sih. Nggak merasa kan? Beralih ke dunia bukan juga beralih, menambah pemasukan di dunia kreatif furnitur. Tukang kalau nabi dikasih keren saja tuh. Nah setelah itu ya banting setir langsung ikut pendidikan advokat di Jawa Timur, Malang. Di mana itu advokatnya? Kantornya itu di Malang Kabupaten, nama kantornya Artono Wahab Asosiasi. Anjay. Nah, kumparan. Itu sajalah. Habis nanti waktu. Next. Apa mau saya bilang? Kalau nama saya, nama lengkap sebenarnya Muhammad Imaduddin. Itu nama pemberian orang tua. Tapi istilahnya kalau nama gaul ya, atau nama keren itu Dedi. Tapi sebenarnya saya paling senang kalau dipanggil makan sebenarnya. Gitu. Kalau bicara organisasi, sebenarnya ada beberapa organisasi yang sempat tergabung. Kalau misalkan menjurus di dunia budaya, saya pernah ikut sama Bapak Aci. Sempat juga sama Pak Anca. Alhamdulillah kebetulan 2 kali S1. Sarjana filsafat yang pertama. Kemudian yang kedua masuk sarjana hukum. Tapi kalau bicara organisasi, saya sebenarnya lebih condong ke yang bersifat sosial. Ada beberapa kali kita, bahkan saya sama Anca sudah beberapa kali adakan kegiatan-kegiatan sosial. Saya lebih cenderung ke situ. Saya Firki. Teman-teman kenal saya dengan nama Firki Ahmad Fariza. Kalau saya sebenarnya hampir sama dengan beliau-beliau semuanya jenjangnya. Karena sampai SMA kelas 1 satu sekolah juga sama hostnya ternyata. Dan terlibat di beberapa ruang-ruang produksi seni kayak sanggar dan lain-lain. Kalau di SMA itu sama kayak senior saya 1 tahun di bawah saya ini. Iya betul. Senior tapi 1 tahun di bawah. Gitu. Kemudian aktif di Laki Bulawang. Nah, di Laki Bulawang akhirnya mengenal banyak sekali metode budaya yang kemudian bisa diaplikasikan. Luar biasa ini Bapak. Padahal kerjanya dulu Laki Bulawang ngeband aja mereka nih anak band semua. Iya, vokalis ya. Anjay. Terus saya juga kuliah Bang 2 kali. Jurusan S1 2 kali jadi nggak selesai. Pertama itu teknik sipil, kemudian konversinya ke ekonomi manajemen karena pengaplikasiannya kemudian di di profesi setelah itu menjalankan kemudian namanya manajemen musik di sana N9 Entertainment. Setelah itu berangkat ke sini nih karena harusnya liburan berubah menjadi tragedi turun tangan, akhirnya diboleh-boleh, akhirnya dibentuklah salah satu segmen untuk produktif di dunia musik namanya Baswara. Baswara itu kemudian dibuat sebagai wadah untuk teman-teman tetap bisa produktif. Yang inilah orang-orang yang nanu cundek kemarin ini. Kami. Nah, pembahasan kita malam ini adalah tentang media yang baru saja dirilis oleh itu, yaitu Pituzin. Nah, Pituzin itu semacam media bermain untuk mewadahi para pemikiran-pemikiran kreatif di Sulawesi Barat. Siapapun yang mau berkontribusi untuk mencantumkan tulisan dalam bentuk majalah, keresahannya, isu apapun itu, opini juga bisa, dan ada fakta di dalam. Fakta itu jadi sesuatu yang real ketika pembaca sudah tersinggung. Jadi semua ini opini, itu bisa mungkin dikasih lihat dulu ke kamera. Nah itu volume 1 yang mungkin penonton sudah lihat itu. Berapa harganya? Nah pokoknya itu semua di dalam isinya perilaku industri kreatif. Mungkin teman-teman semua sudah baca beberapa. Bagaimana pendapatnya? Siapa dulu nih? Yang paling tua. Ya paling tua. Paling muda sekarang. Putar.
Ya kalau setelah membaca volume 1 ya, Ya, volume satu begitu. ditunggu volume 2. Kalau kayak gitu. Secara kebutuhan untuk hari ini di Polewali itu sudah sangat objektif sekali sih menurutku. Sangat dibutuhkan. Jadi justru yang sekarang familiar bagi kita adalah penggunaan media sosial sebagai media informasi, media opini publik yang kurasa mungkin untuk sekarang itu masih kurang efektif secara keseluruhan. Nah, dengan adanya Pituzin ini, saya rasa meningkatkan budaya baca di Polewali itu juga lumayan berpengaruh ya akhirnya, karena bagi sebagian teman-teman kayaknya banyak yang lebih suka baca daripada virtual, mendengarkan dan nonton. Kemudian opini-opininya juga di dalam, menurut saya itu adalah opini-opini yang menurut kita pandangan-pandangannya lah ya, yang kita butuhkan lah ya sampai hari ini ya. Meskipun ada beberapa yang kontroversi, mungkin juga bukan berarti itu menghalangi jalannya kemajuan kita dalam berkarya, kemudian menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan ya. Semoga teman-teman di Polewali, semuanya masyarakat di Polewali kemudian terbiasa dengan itu dan akhirnya juga mengkonsumsi itu sebagai salah satu media untuk berkembang lah ya. Kayak gitulah kira-kira. Mungkin perlu ditegaskan lagi, kalau itu Pituzin menyangkut di semua keresahannya di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat lah sih. Polewali Mandar. Bagus lah. Ada penulis dari Mamasa, Bagus lah. Majene, Mamuju. Nah justru itu yang keren karena sudah merangkul teman-teman yang ada di Sulawesi Barat kayak gitu. Dan ya kita juga harapannya kemudian media bacanya kemudian sampai ke mereka dan menjadi ya sama seperti kita rajin buka sosial medianya gitu, nah kayak gitu. Jadi kita mau kebiasaan itu kemudian lahir. Dan ya sekali lagi untuk teman-teman dari itu juga dalam artian juga semangatnya jangan sampai ini karena beda tempat, beda kebiasaan. Jadi pasti untuk menyesuaikan sesuatu yang sifatnya belum pernah ada atau mungkin sudah diada-adakan sebelumnya itu mungkin agak sedikit butuh waktu lah. Dan konflik. Ya adalah pastilah ada. Ya, Harus ada konflik. harus ada. Kalau jangan dibahas terus sekian lagi. Yang lain. Kalau saya sepakat kalau ada Zain, maksudku menjadi wadah baru untuk teman-teman literasi juga untuk menyampaikan pemikirannya lewat tulisan. Karena kan kemarin-kemarin kita ini tidak ada teman-teman penulis bingung kemana wadahnya untuk menulis, meskipun ada sosmed tapi mereka juga takut karena langsung direspon ceritanya lewat like. Dia konteksnya tuh sedikit like-nya bilang jelek tulisan. Kalau begini kan dia tidak langsung lihat responnya orang, kecuali masalah. Mulai nih kan. Masuknya. Oke. Ya kalau saya pribadi tentang ini Zain Itu Zain. Zain kan betul itu tadi menjadi wadah. Ya, saya juga ini adalah salah satu orang yang kritikus juga. Saya sering mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kan niatnya membangun itu yang itu jadi ini ya bolehlah nanti suatu ada tulisan itu ikut juga. Jadi wadah ini sebenarnya wadah yang lama-lama juga sudah lama kutunggu hadir kan, karena kalau saya mau bergerak sendiri tidak mampu Kak. Kalau ada begitu kan enak. Misalnya kalau ada teman-teman di luar sana yang punya kritik untuk membangun daerah ya bagus, inilah wadahnya. Gimana Pak? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya senang yang beginian karena jujur sebenarnya banyak orang yang mau berbicara tentang keresahan yang ada sebenarnya di daerah. Cuman yang kurang adalah keberanian. Nah, keberanian itu karena jujur di tahun berapa ya? 45 kalau nggak salah itu. Sekali kali. Yang jelas setelah Nabi Adam sudah meninggal. Jelas. Sebenarnya wadah-wadah seperti ini pernah kita
mencoba untuk bentuk sama teman-teman, bahkan saya termasuk sama Anca Ji. Anca Ji. Dia terkenal Anca Ji ya. Anca Ju. Maaf itu Anca bukan yang dulu lagi. Nah, kita sempat berapa kali pertemuan sebenarnya yang kita, tapi fokusnya kita kemarin itu untuk kritisi mengenai pemerintahan. Karena sebenarnya banyak keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Kalau saya mungkin, makanya saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya saya hanya penikmat musik. Saya lebih condong ke kegiatan-kegiatan sosial. Sebenarnya banyak kritikan-kritikan masyarakat yang tidak bisa tersalurkan karena ada rasa takut. Ya. Ada rasa takut yang tidak berani dia keluarkan, takutnya akan ada sebenarnya banyak keresahan-keresahan masyarakat. Makanya saya sangat apresiasi dan luar biasa teman-teman di Pitu ini berani membuat statement yang sifatnya kritis tapi membangun. Karena sebenarnya tujuan daripada kritis itu sendiri itu ada sesuatu yang ingin kita capai. Ya, dari bahasa-bahasanya saya lihat kritikan itu masuk, ada sebenarnya yang ingin dicapai. Apa itu yang ingin dicapai? Misalkan bahwa kita mau bahwa Sulbar ini istilahnya bisa maju. Karena dalam sempat saya baca tadi malam di blognya siapa ini, bahwa ternyata ada 4 provinsi yang paling dibawa yang paling tidak terima pelaksanaan demokrasinya, dan itu termasuk kita di Sulbar. Termasuk. Jadi memang sangat wajar kalau misalkan perkembangan Sulbar itu sangat lambat, karena memang masyarakat Sulbar itu susah untuk dikritik, susah tidak terima kritikan. Makanya jangan heran kalau Sulbar ya itu bisa saya anukan, ada Sulbar itu sangat susah untuk dikritik, sehingga jangan heran ketika kita orang-orang Sulbar itu pergerakannya lambat, karena memang susah dikritik. Makanya saya senang kalau misalkan ada orang-orang yang mau begini, karena ini yang kita mau kerja kemarin tapi tidak jadi. Itu tidak jadi. Itu tidak jadi. Karena tidak ada industri kreativitas. Ya. Makanya saya salut sebenarnya sama teman-teman yang ada di Pitu, yang berani, yang secara belak-belakan buat statement seperti ini. Tapi kan sama-sama ujung-ujungnya ini apa? Untuk membangun kan? Tongan dia. Itu jangan. Membangun. Kalau bukan apa? Soalnya masuk ke saya tuh ini juga desain, bukan cuma kritikan di dalam. Teman-teman yang punya kreasi di bidang komedi apa juga bisa salurkan lewat sini, meskipun tidak pede caranya untuk menyampaikan jokesnya, bisa lewat sini. Jadi di dalam sini tuh yang kubaca-baca dari kemarin di sini ada juga bentuk komik. Meskipun lebih banyak ketersinggungan. Ya ini sifatnya membangun singa tidur. Jadi bagaimana? Ya baci bagaimana? Sebenarnya ini dia paling takut kalau mengkritik kayaknya. Kalau saya itu bergerilya mengkritik di kolom komentar itu jadi netizen. Jadi pertama saya buka ini buku, di halaman pertama itu saya tidak paham. Halaman kedua juga saya buka, tidak paham. Ternyata mati lampu. Bagaimana cara dibaca? Nanti kasih nyala. Masih ada sih yang itu dia. Iya, nanti kasih nyala sebentar baru baca. 19 tahun Sulbar masih berperan kah? Pertama ya? Halaman ketiga. Ya. Yang bikin itu maksudnya kalau kita anti kritik sekarang tidak ada yang bisa di upgrade dari kita gitu. Jadi kalau misalkan tidak mau dikritik, hidup itu lurus saja. Jadi tidak ada yang bisa dikembangkan dari diri kita. LB itu memang pendek umurnya, cuma 3 tahun. Tapi di LB itu sudah bisa bikin karya 1 album lagu daerah berisi 5 lagu
dan satu album lagu pop isinya 12 lagu. Nah, iya, jadi kalau misalkan kita tidak terima kritikan itu bagaimana susah juga berkembang, maksudnya dari beberapa lagu itu dikritik kenapa begini liriknya, akhirnya bisa bikin sesuatu yang baru di karya itu. Rocky Gerung saja tuh Masuknya berani bilang presiden dulu, kenapa kita tidak bisa terima sebuah kritik gitu. Presiden saja terima. Coba sekali closing kayaknya. Kira closing ya. masih masuk ya. Tidak masuk ya. Semuanya kan? Iya. Itu kan Gera kan. Iya, siapa? Kalau saya bicara. Ayo nge-rap Kenapa bisa? Gas. Oke, bagaimana kan di Sulawesi Barat ini tidak mungkin tidak ada anak-anak yang punya karya. Sedangkan sudah banyak komunitas juga di sini, pasti ada lah beberapa. Iya. Keresahannya ini mungkin tidak ada dengan pede untuk menunjukkan apa yang dia punya. Nah, di situ sebenarnya ada filosofi dengan cara tulis sama saja, jamin kata-kata tulis sama saya supaya di sini nih caramu pamer ya. Supaya kasih tahu orang tuh, nah bagaimana menurut teman-teman semua. Jadi kalau saya pribadi menyikapi hal itu terkait pada budaya yang lahir di sini dari budaya Siri, itu dari faktor budaya masyarakat setempat. Kan ciri-ciri budaya yang memiliki masyarakat yang pakai budaya Siri ini ya di Sulawesi itu ada kecenderungan yang pertama itu rasa takut, ya tadi Nabila terlalu tinggi ketakutan toh. Yang kedua itu ciri kedua malu. Itu juga malu. Masih Iya, malu dalam artian apa di? Ya, malu dalam artian terlalu kencang itu harga dirinya. Wah, ada deh. Jadi umpamanya nggak singgung Kak. Terus bilang kayak begitu. Apa lagi? Misalnya ada. Nah, itu faktor budaya yang lahir di Sulawesi, makanya kreativitas itu menjadi hambatan. Pergeseran budaya Siri sebenarnya itu ada lahir di masyarakat. Sebenarnya kita di Mandar itu tidak bukan Ji. Mau bilang Miki sembarang langsung tiba-tiba emosi baku tikam tidak. Yang bergeser adalah logikanya, karena budaya Siri itu yang sekarang yang lahir itu cuma pakai perasaan saja. Pokoknya tak bilang kalau langsung buka baper, itu kan tidak jalan ini otak menelaah apa maksudnya. Itu menjadi faktor menghambat kita susah berkembang di dunia industri kreatif. Nah itu harus dirubah melalui wadah ini. Begitu saya. Tapi kan kalau itu sudah masalah budaya gitu, yang sudah melekat dengan masyarakat. Bagaimana caranya menggeser atau mengadaptasi? Ya kalau saya kan kemarin cuma bicara secara personal tuh, artinya saya ketemu orang cerita ini. Kalau saya yang kusimpulkan yang perlu dihilangkan di tanaman dari ini saya bandam. Itu yang perlu dihilangkan. Kalau saya pribadi dan saya bergerak itu setiap ketemu cerita tentang budaya dan apa selalu garis bawahi saya bandam hilang. Itu yang hambat setiap yang mungkin bikin bagaimana kalau dicampur ini rajamu saya bandam. Akhirnya meracik kopi itu stuck di situ saja. Dan inovasi Bang. Tidak ada inovasi. Karena itu tadi faktornya budaya Siri itu salah satu cirinya takut. Kalau apa nih? Tiga sekali tadi ini. Iya. Itu dulu. lama saya tadi menjawab. Iya saya. Artinya wadah begini yang lama kutunggu jadi semangat kan. Betul. Disalurkan. Itu darawang kan. Kalau teman-teman di musik hari ini itu justru mungkin kalau kita lihat secara perkembangan kan berkembang Bang sebenarnya. Iya, berkembang sekali. Cuma dalam artian bukan cuman budaya secara idealis adat kita yang berubah atau bergeser, tapi ternyata ada pergeseran yang menurut saya lebih positif dan lebih menginovasi, termasuk metode berkarya. Jadi dulu yang kita pahami kalau kita penari ya kita harus bikin tarian supaya dianggap berkarya dalam penari. Begitu jadi musik, nulis lagu dulu baru dianggap berkarya dalam bermusik. Padahal sebenarnya makin kesini zaman tuh Bang, ternyata saya menemukan hal yang lebih menarik daripada itu, bahwa metode penerapan juga bagian dari karya. Betul. Sama kalau kita bilang kalau misalnya kayak Firky kemudian bikin satu sistem untuk tetap
cara yang dipakai teman-teman, program yang dipakai teman-teman untuk memudahkan lebih cocok untuk siapa yang dipakai, siapa yang mau pakai dan lain-lain, itu adalah karya juga. Karena sejatinya itu karya itu adalah buat tangan yang mengangkat ke perubahan kan harusnya. Kan begitu sebenarnya gitu kan. Anjay. Kan begitu sebenarnya. Jadi kayak misalnya metode penerapan program kerja, kemudian kan begini, ada biasa itu kayak hal yang dilakukan sama si A itu belum tentu cocok dilakukan sama si B. Ya. Karena karakter, sosial, kemudian lingkungannya berbeda. Audiensnya berbeda. Jadi mungkin dia akan memunculkan satu metode penerapan baru sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih cocok untuk di tempat itu. Bagi kami itu juga karya. Atau contohnya saya menganggap itu adalah sebuah karya. Jadi karya itu bukan lagi soal tentang bahwa musisi harus penyanyi harus bikin lagu, terus penari harus bikin tarian. Karena ya seperti yang kita kenal B.J. Habibie aja, yang nggak tahu bukan dia dianggap sebagai seniman di dalam Sastra. bukan sastra. Seniman transportasi. Jadi kayak misalnya kan dia dikenal sebagai pembuat pesawat karena kawannya beliau ke Jerman. Tapi kan sampai hari ini kita tidak sadar bahwa karya paling besar beliau adalah teorinya tentang keretakan pesawat yang sampai hari ini dipakai, gitu kan? Itu bukan bikin pesawat banyak-banyak loh dia. Dia bikin satu teori yang kemudian dipakai satu dunia sehingga itu mengurangi. Nah, sejatinya saya rasa karya itu lebih enak dibahasakan seperti itu. Industri Industri kreatif. kreatif dong. Iya. Berarti ada suatu proses kan gitu kan bahasanya kan. Industri berarti ada suatu proses untuk menghasilkan sebuah karya. Ini juga ambigu sebenarnya memang karya ini. Nah itu Nah bilang tadi bikin sistem atau cara itu juga karya. Karya dari pemikiran. Nah itu kalau saya hal yang begitu kita fokus di dunia musik, tari itu kalau saya wajib karya. Iya. Oh itu. Kalau saya Ya. Karena ini Identitas. begini. Yang pertama kalau mungkin betul-betul seniman, artinya kan tidak bukan semata-mata royalti yang diharapkan, tapi kepuasan Ya. untuk menciptakan suatu karya. Kayak pesan penciptaan. Ada? Oh, saya itu suara saya Tuhan. Iya. Wow. Menciptakan sama pencipta ya. Ya sama-sama pencipta. Kalau saya itu begitu, karena manusia itu Nabila Naruto tidak ada. Naruto. Lampaui batasanmu Nabila Naruto. Makanya gerak-gerak terus Naruto. Tuh, ilmunya tuh. Kalau Subasa, bola adalah teman. Bola adalah teman, itu yang bahaya apalagi dan temannya. Saya pakai Naruto. Tapi ada juga Bang yang bikin keliru itu justru ada beberapa hal bahwa stage atau tempat menerapkannya juga beda-beda. Ya. Tempat berekspresinya beda. Betul. Ada tempat yang memang kita alokasikan untuk komersil dan yang memang kita alokasikan untuk idealis itu memang ada. Nah itu yang saya rasa perlu kita pahami sama-sama untuk berkarya. Kayak gitulah kira-kira. Kalau proses itu kan industri tadi itu industri kreatif itu kan menghasilkan suatu karya produk kreatif istilahnya hasil dari industri itu produk itu apa karya. Nah pertanyaannya mana karyamu? Berarti kalau sudah ada karya berarti sudah terjadi proses industri kreatif di dalamnya. Jadi kalau tidak ada karya berarti tidak ada proses. Kenapa kah? Apakah susahnya? Bikin kok. Yang itu yang kasih batasan itu kita diri kita sendiri. Bikin karya itu kita yang batasi diri kita. Jadi sebenarnya semua orang bisa. Cuma seperti bikin maluta itu juga jadi batasan. Kepedean lagi. Ya, memang kalau sebenarnya dari Maluta, tapi kurang pede. Ya ini bisa tanda tanya kalau kurang pede di dunia kesenian, lece-lecean pikir itu baru bisa tampil di lece-lecean pikir di dunia kesenian. Harus kita lece-lecean mau nasa pemantar. Dan lainnya juga kalau teman-teman di dunia kesenian kan nggak bisa Miki bilang bahwa takut-takut gitu. Karena sejatinya kan identitas pertama kita entertain. Memang sudah siap untuk dilihat banyak orang. Masuk juga sama public figure mereka. Iya, udah sampai situ sebenarnya. Berarti kalau sudah masuk di ranah itu berarti siap dikoreksi dan dikritik kan? Nah, itu. Nah menurutku juga kali ya
toh itu sebagai ajang ekspresimu, bentuk ekspresimu sebenarnya. Misalkan kau berkarya, berarti oh itulah kamu sebenarnya. Oh inilah ekspresimu. Jati diri. Itulah jati dirimu dan itu identitasmu. Dan kau juga mau dikenal sebagai apa lewat karyamu. Itu yang menurutku dalam tulisanku juga bahkan mempertanyakan karya bukan soal harus berkarya bukan. Cuman yang saya selalu temukan itu yang memang membosankan menurut saya. Apa tulisan kan? Tulisanmu sama. Tentang musik di dalam sini paling bab XXX. Oh ini yang viral kemarin ah. Betul sekali. Betul sekali. Nah, karena di sini saya bilang, di sini sampulnya band cafe keliling tidak ada karyanya membosankan. Tapi ada paling kecil di sini. Enggak untuk tulis semua. Tapi banyak uangnya. Enggak, lupa-lupa kak. Suka ditanamkan chip di kepala aku. Rasa gitu. Terus yang merasakan? Yang kurasakan sekarang, apa ini yang baru dari sini, dari live musik ini sebenarnya. Karena kan hebat semua ini berarti adalah proses kreatif termasuk bisa membuat karya. Yang itu yang mau didengar karena aku tahu kalau hebat kok. Mungkin dengar ini kehebatanmu bagaimana. Karena sudah hebat, pasti karyamu juga hebat. Meskipun ada kritik di luar, ya saya tidak masalah karena saya cuma mau menikmati apa yang kau sudah buat. Itu yang maksud saya. Di posisi di sebagai penikmat. Saya tidak pernah mengkritiki. Yang enak lagumu apa segala macam. Mau kak dengar ini karena hebat kau kuliah. Begitu. Tapi kalau saya di posisinya yang mau kau sasarkan tuh, apa karya kau? Karyaku menulis. Menulis. Bahkan saja ada laguku tapi belum rilis. Cuman kan saya tidak fokus di musisinya. Bagaimana? Bahasa Inggris lah. Saya tidak fokus di bagian itu. Saya tidak fokus di bagian musik untuk soal karya. Kebetulan ada Zain, jadi saya fokus ke tulisan. Gitu. Jadi kan karya juga itu kan bisa dalam bentuk tulisan. Entah cerita ke apa kan. Jadi inilah karya aku saya menurutku. Dan kebetulan ada Pitu Zain yang bisa mewadahi. Ya, alhamdulillah bisa kami menulis. Kan Junde sebagai kontributor atau teman main lah di sini media Fituzin, apalagi taruh di situ nama Instagrammu, pasti ada respon dari tulisanmu bagaimana itu. Yang sudah aku dapat kemarin Karena itu pakai konsep Subasa tadi tuh. Bola adalah teman tuh. Anggap teman juga tuh sama ketersinggungan dari teman-teman kafe keliling termasuk Pirki bisa juga ya dibilang tersinggung, tapi ya menurutku Fair lah. ya fair juga sama apa ya tertekan kak sebagai orang yang berekspresi di dalam karya tulis menurutku atau kritikan karena langsung direspon dengan emosi. Jadi kaget kak juga. Oh ternyata begini paling penulis kritis di ceritanya. Maksudnya tidak kritis amat di tulisanku. Cuman kaget kak. Oh ternyata begini paling kalau di luar sana kalau penulis kritik atau orang yang sering mengkritik pasti dapat intervensi kayak begini. Ya, cuman kan lagi-lagi di Polman ini masih kurang memang untuk kebebasan berekspresi. Sulbar kebebasan berekspresi karena sekarang kulihat ini cuman di Jawa aja selalu di luar Sulawesi lah selalu terangkat soal kebebasan berekspresi gitu. Jadi ya bagaimana pandangan hukumnya soal atau untuk berubah persepsi ketersinggungan atau bagaimana. Padahal kan bisa saja kini memilih tersinggung atau tidak tersinggung sebenarnya. Cuman kan lagi-lagi emosi yang mengelilingi. Jadi ya pasti suasana. Pemicunya adalah tersinggung. Bukan Firki Pulung kok. Tidak bukan. Tapi tersinggung kak. Iya. Tersinggung lah, jelas lah. Kalau tersinggung mah jelas. Cuman yang mungkin yang membedakan adalah cara respon. Tiap respon orang itu hak binya beda-beda. Betul. Hak responnya beda-beda. Saya kalau misalnya hari itu juga mau ke marah-marah pun juga boleh. Tapi kan lebih maksudku di balik disinggungnya kami soal karya kan ada orang yang sedang berkarya. Jadi kalau bagiku saya biarlah itu betul. Pasti terus sekali tidak. Jadi kalau bicara masalah ketersinggungan di dalam karya itu sebenarnya tidak salah secara kan
kayak kalau kita bilang ada tata krama ya, kalau kita anunya sederhananya ya, attitude lah bagi beberapa kalangan, termasuk di yang saya pahami juga ada. Dan kebiasaan menulis ya kekurangannya anunya berekspresinya orang di Sulbar juga mempengaruhi. Kalau di luar kan orang mah sudah sudah berhenti terbatasi berekspresi itu sejak zamannya Soeharto. Iya. Jadi kita ini runtuhnya Orde Baru kan sudah. Nah, jadi kalau melihat dari situasinya yang kemarin, mungkin lebih kepada bahwa objektivitasnya tidak sesuai. Kalau kami sebagai pelaku nih, sorry sebelumnya. Karena di teman-teman ya kami memahami bahwa media kami berkarya dengan media kami untuk jualan itu adalah hal yang berbeda. Jadi main di kafe menggunakan karya sendiri itu adalah hal yang bertabrakan sebenarnya. Karena kenapa? Audiensnya itu kebutuhannya adalah orang-orang lagu-lagu, karya-karya yang kemudian memang sudah familiar mereka dengarkan. Jadi ya jangan heran kalau misalnya dalam jangka waktu 4-6 bulan kita akan mendengarkan lagu yang sama di kafe yang sama, karena memang di waktu itu memang itu tidak bisa diganti-ganti. Bahkan ada lagu yang memang sudah belasan tahun sudah kita dengarkan dan kita masih konsumsi di kafe karena memang kebutuhan komersil. Demand bagi mereka itu tuntunan kami. Jadi kalau untuk yang tidak paham mungkin kita bisa kasih kayak gini. Main reguler itu tuntunannya adalah ngikutin maunya orang. Ya, bukan orang ngikutin mau kita. Nanti setelah kita sudah ngikutin mau semua orang, kita nyanyikan semua yang mereka mau dengarkan, baru mereka mau dengar apa yang kita mau nyanyikan. Nah, di situ juga menjadi jembatan alasan kenapa kami kemudian bisa menulis lagu yang akhirnya bisa didengarkan sama khalayak banyak. Nah, kemudian untuk tempat, ya itu tadi perbedaan objektivitasnya karena panggung idealis untuk menontonkan karya yang kita sudah tulis sendiri lokal, itu ada. Ya salah satunya gig setempat yang sudah dibikin Cunda kemarin. Itu ada tempatnya gitu lah. Jadi menganggap bahwa tidak hadirnya kami dalam berkarya karena kami main reguler dengan lagu orang, saya rasa itu adalah paham yang salah. Sebenarnya nih Cunda, kan tersinggung sekali kan ini marah sekali kan. Jadi kalau kami dianggap tersinggungnya di situ. Jadi karena memang di kafe itu bukan untuk mainkan lagu kami pribadi. Ya jalannya bukan bukti bahwa kami tidak memainkan lagu kami atau kami tidak menulis lagu. Jadi pada saat ini band-band keliling kayak kau pergi kita tampil sesuai riset akhirnya yang di sini nggak sukai tahun 90 misalnya lagu-lagu apakah lagu-lagu 90-an tidak musisipkan karyamu satu kali untuk tampilkan? Ada aku dengar setelah kan berapa lama Mak? 2 tahun kayaknya udah ya sejak kemudian berotasi di Polewali. Alhamdulillah ada beberapa sesi yang teman-teman punya karya itu dinyanyikan termasuk saya. Nah, itu yang bagus. Dan menjadi konsumsinya untuk khalayak banyak sebenarnya. Itu sudah terjadi bahkan jauh sebelum ini. Iya, betul. Sudah jadi jauh sebelum ini. Tapi memang karena ya namanya gitu ya, karena ada beberapa teman-teman itu yang berprofesi sebagai freelance musisi itu jadi pekerjaan utama. Iya. Anggaplah saya. Iya. Ya kemudian kami itu sebenarnya tidak sempat untuk meluangkan waktu untuk menuangkan karya kami ke dalam tulisan. Jadi ya sama seperti yang saya bilang di awal bahwa metode penerapan, bahwa cara mereka menerapkan juga itu konsep live musiknya dan lain-lain itu juga sebagai karya bentuk bahwa kalau bisa Pirki lama-lama di panggung ini, di panggungnya misalnya si A, contoh sudut lagi misalnya kan, Pirki bisa berarti ada buah tangannya Pirki yang kemudian bisa dijadikan sebagai identitas bahwa kalau main sudut lagi ada Pirki tuh. Kayak gitu itu sudah menjadi karyanya gitu itu sudah kita anggap karya. Nah, kalau saya lebih ke segmentasinya sih. Segmentasinya berbeda. Mungkin nanti suatu saat ada ruang untuk kita sharing soal itu. Bahwa ketersinggungan kemarin itu karena tidak objektif saja segmentasinya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Begitu aja. Jadi jangan bahas soal karya pribadinya si Pirki di reguler. Karena di reguler itu orang bukan mau dengar lagu Pirki. Tapi mereka mau dengar Pirki nyanyikan karyanya Dewa 19. Pirki nyanyikan lagu karyanya Noah. Pirki nyanyikan lagu ini. Lagu karyanya si A dinyanyikan sama si Pirki. Nah itu yang mereka mau dengarkan. Tapi kan sekarang kan banyak sudah ya. Ada yang formasi fest, gig setempat, kemudian WRWS yang kemudian mewadahi teman-teman untuk ada panggung idealisnya berkarya. Gitu nah. Jadi jangan gitu nah. Tapi sekali lagi ada namanya tata krama kan. Adab lah istilahnya. Kesadaran itu maksudnya kesadaran diri masing-masing ke dalam tata cara berkomunikasi yang baik
untuk apa namanya menyesuaikan dengan siapa, dengan siapa. Dan ya saya menganggapnya bahwa ya kalau Pirki menganggapnya bahwa ya udah kalau udah memang tulisan begitu ya kita anggap bahwa ada yang harus dikorbankan ketika kita mau berkarya. Kalau saya terlalu perasa gitu ya. Iya. Kalau saya terlalu perasa para musisi band keliling ini yang nggak sebut dalam tulisannya ini siapa yang namamu? Cunde. Cunde uhul. Kan di situ band keliling membosankan, terus mana karyamu? Kan isi dari itu maksudnya itu kalau saya tidak harus mengucap langsung bilang reguleran kak, makanya saya tidak bawa anu sendiri. Yang natanya adalah karyamu ada tidak? Mengerti. Jadi bukan tentang reguleran apa dan ini, tapi karena kalian ini band musisi aktif di band-band keliling, ada tidak karyamu itu yang pertanyakan. Jangan-jangan mau expose tuh karyanya, mana karyamu kasih Iya. ya? Lu expose kan Cara menanggapi tulisan yang kritikus jangan baperan. Kalau saya 19 tahun Sulbar kok masih halaman ketiga ya. Cocok juga yang bilang tadi. Mencari itu mana kalian karena muka eksposi. Kebetulan juga admin kak di salah satu media salah satu tempat yang memang khusus untuk update Pak. baik bukan untuk bahas musik. Nah sebenarnya di samping itu memang kok tai Cunde. Kayak gitu cok. Dasarnya di tai. Saya ini mencoba netral lah. Netral. Nah, di samping itu kan tapi dalam artian kan sekarang kan paham itu sudah mulai dikonsumsi pelan-pelan. Iya. Sekali lagi kan orang ndak sepenuhnya bisa kayak contoh kita ada di Jogja terus kita datang ke sini terus kita bisa langsung cocokkan mindset kita dari sana ke sini tuh susah. Nah, cara penerapan satu-satunya adalah dengan melakukan sendiri terlebih dahulu. Ya. Dan konsekuensinya ya siap dia kritik balik. Ya. Kalau mau kritik siap-siap kok hadapi konsekuensinya memang itu. Nah makanya aku bilang jangan berhenti nulis lah. Makanya saya katakan tadi di awal memang tidak bisa juga dipungkiri bahwa Sulbar ini salah satu provinsi yang terbelakang persoalan penerapan demokrasi itu sendiri. Kita sama dengan Maluku, yang dibawanya kita itu cuma Maluku. Maluku ada beberapa itu, ada cuma 3 provinsi di bawah kita dan kita masuk salah satunya itu. Lagi-lagi apa? Karena seperti yang dikatakan tadi, Anca adalah pergeseran nilai siri itu sendiri. Nah siri, kalau kita bahas persoalan siri, sebenarnya kan ada beberapa siri. Ada Mas Siri, ada Mipa Siri, ada juga Misiri-siri. Ada juga Misiri-siri. Nah, tapi penerapannya yang kita lakukan di zaman sekarang berbeda dengan siri. Ya apa yang dah mau nenek moyang kita. Seharusnya ketika ada kata-kata kritikan, itu kritikannya yang membangun, seharusnya kita ini ada rasa malu. Malu dalam artian bukan berarti napas siria, bukan. Tetapi betul juga apa nak bilangnya Cunde. Masa lama kak ini bergelut di dunia seni tapi tidak ada karyaku. Ini bagi yang tidak ada karyanya Dinda ya. Iya. Yang ada ya jangan tersinggung. Iya, itu sebenarnya. Yang ada buat karya lagi. Nanti Cundek yang fasilitasi diekspos di mana? Itu yang gua harap. Itu kan. Makanya saya bilang kasus kemarin adalah ada miskomunikasi itu tapi eksekusinya yang salah. Kenapa ditanggapi sama teman-teman ini pemain band keliling itu menjadi tersinggung dengan apa yang statementnya si Cunde ini? Ya, anggap aja kami kelelahan. Ya, makanya Cunde juga setelah saya cerita ternyata tidak ada persoalkan Ji. Alhamdulillah. Persoal kami sahabat. Jangan. Saya nggak aku persoalkan persoalan itunya maksudnya masih berteman kini. Iya, betul. Berteman ki. Mau kak saya bisa kita diskusi secara tenang tanpa emosi. Salah satu tujuannya ada Zain memang untuk membangun komunikasi sama-sama teman. Tidak apa-apa. Maksudnya dalam artian kita tuh beranggapannya hari ini bahwa itu sudah biasa, sudah maksudnya dalam artian memang harus ada. Dinamikanya memang harus ada. Hadirnya ini buku menurut saya tuh bisa jadi cambukan buat para pelaku seni di Sulbar. Nah jadi kalau kembali ke zaman dulu itu sebenarnya media untuk mempublis sebuah karya itu susah sekali, bukan Toji susah sekali. Bagaimana? Karena memang waktu di zaman saya dulu bersanggar, zaman tak bersanggar sama-sama. Jadi kuakui sekarang memang di Sanggar LB itu punya banyak karya, tapi
tidak ada sarana untuk mempublis. Nah beda dengan sekarang kan banyak media yang bisa memfasilitasi itu. Pokoknya mulai dari TikTok pun juga bisa toh. Jadi kurasa sekarang tidak ada istilah tidak bisa berkarya kalau difasilitasi dengan itu. Apalagi zaman dulu dan sekarang itu sudah upgrade nih mulai. Kalau misalnya di musik software mix lagu, dulu kan terbatas paling ada Audition. Iya, ada Audition. Ada Audition. Gue edit. Iya. Zaman dulu kan masih berapa? Ada Audition versi 1,5. Jadi sekarang kan banyak nih ada bandlab yang tidak perlu di salah satu. Kan saya mungkin boleh dibilang apa kalau musisi berhenti misalnya Gantung gitar. ya tapi tidak pegang gitar kak. Jadi Gentum aja. Bukan. Kali gantung mulu. Oh iya ada suara mau atau gantung teman-temannya. Kalau misalkan bagus skill tak di bidangnya, apakah bidang tari, bidang musik, kenapa tidak untuk menciptakan sebuah karya? Kan karya itu tidak harus dibuat sendiri toh, tapi kita bisa bekerja sama sebagai pencipta pemula untuk bekerja sama-sama untuk menciptakan sebuah karya. Jadi Iya. Itu gambar dulu karya ya. waduh, Jadi kan lu sedikit. jangan. Mungkin boleh disebut tema-temanya dulu siapa tema. Ya, jadi hampir semua satu sanggar itu terlibat dalam pembuatan karya. Seperti Anca kan bidangnya dia membuat musik tradisional. Kemudian istrinya beliau itu membuat gerakan tari. Nah, kemudian Firky, saya, Albar, Edi, sama Kak Ali Kurosaki atau Kak Choi itu masih di bidang seni itu. Jadi bahkan Firky itu punya andil lah dalam setiap karya-karyanya LB. Banyak di situ. Bahkan lagu daerah, lagu pop juga. Sudah jadi model video klip. Iya, pernah juga jadi model video klip. Pakai alma mater sekolah. Iya. Makanya aku bilang kalau karya itu dilimbu-limbu bisa jadi. Ya, kalau misalkan tidak sanggup sendiri, kalau bekerja sama-sama bisa jadi. Bayangkan beda. Ya, Firky masih mengingat waktu bikin lagu daerah dalam 5 lagu daerah dalam 1 hari. Benar. Bisa. jadi Karena sama iya, karena kita limbu-limbu. Iya, Ada yang kerja ininya, ada yang kerja ini. Jadi itu apalagi di zaman dulu saja bisa begitu, apalagi zaman sekarang. Betul. Guys, silakan. Mana karyamu? Iya, masuk kok. Bisa lah kita diskusi-diskusi. Gas lah. Sambil ketawa atau Ini baris nih. Ini semua juga. Jadi bagaimana dari bapak pengacara ini dengan Oh belum Oh, belum. masih paralegal statusnya. Oh, paralegal. Amin. Jadi sebenarnya kalau dari segi aturan itu pada dasarnya dibentuk sesuai apa yang terjadi di masyarakat. Masalah ini kebebasan berekspresi sudah diatur. Kalau tidak salah ingat itu di bab 10 pasal 27E dan F amandemen keduanya itu sudah jelas di undang-undang bahwa semua orang berhak berekspresi merdeka dalam hal menyampaikan apa yang buah dari pikirannya baik secara lisan maupun tertulis. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi terus undang-undang yang begini masalah yang lahir dalam masyarakat, ada yang tersinggung, ada yang keberatan. Ya kan itu juga ada undang-undangnya mulai dari pasal 310 KUHP sampai 320 KUHP. Itu jelas semua. Tidak salah juga. Cek ya. Tidak ada kita. Apa batasan-batasannya? Jadi batasannya itu kalau di umpamanya yang keberatan kemarin bahwa merasa dia pencemaran nama baik, itu bukan ranah kita, ranah kepolisian, hakim, jaksa untuk menentukan benar tidaknya. Jadi kalau masih ada yang keberatan silakan lanjuti. Oh iya, anunya badan hukum. Jangan main hakim sendiri. Kalau enggak kembali tuh. Itu pencemaran nama baik. Ada juga apa tadi tuh? Somasi. Ya, maksudnya di pasal 318 KUHP itu. Enggak boleh dia. Tidak salah nanti. Masalahnya konsumsi publik ini penontonnya itu kan luar biasa. Sampai Arab. Ya. Ada juga di pasal 318 KUHP itu tentang prasangkaan palsu. Ya itu yang bahaya pada saat menuntut mereka pencemaran nama baik. Terus terbukti tidak seperti itu, berarti masuk di pasal 318 itu. Jadi bumerang berarti. Jadi bumerang buat dia juga. Jadi itu sudah semua diatur dalam undang-undang itu bagaimana untuk ketentraman masyarakat luas.
hal-hal begini menurutku masalah selisih paham saja tuh. Salah menafsirkan satu karena keinginannya Cunde ini mau dia untuk apa? Membawa ke hal yang lebih positif, memacu teman-teman dengan caranya juga dia. Untuk semangat terus berkarya. Yang satu salah menafsirkan. Misalnya tuh dia salah menafsirkan bahwa kenapa ini saya kan reguleran butuh ini. Tapi kan bukan itu maksudnya. Salah paham saja kalau saya. Salah satu syarat berkembangnya artinya mengupgrade diri semua masing-masing individu itu satu berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir positif pasti terupgrade, pasti. Kalau negatif pasti down atau stuck. Jadi itu biasakan saja lah berpikir positif. Kasihan juga ini. Coba kasih pesan untuk menyemangati para penggiat industri kreatif di Sulawesi Barat. Sanggar LB kemarin alhamdulillah ada albumnya tapi tidak laku. Bukan tidak laku karena karyanya jelek tapi kurang terpublis. Jadi Sombong amat. iya kurang terpublis. Jadi Sombong dikit ya kan? iya. Maksudnya ini sebagai motivasi buat teman-teman nih yang misalkan apakah malas berkarya atau bahkan mau berkarya tapi malu berkarya atau mau berkarya tapi stuck terhadap ide. Jadi kalau misalkan tidak mampu Ada juga. ada Ji teman-teman. Ada Ji yang bantu. Panggil Kak. Iya. Ada teman yang punya karya tapi mungkin tidak terpublis, entah itu saya tidak tahu kenapa tidak terpublis. Padahal ada lagunya yang saya suka gitu. Saking saya sukanya itu lagu, saya pernah bawakan lagu itu ikut lomba porseni di kampus. Alhamdulillah tidak menang. Tapi memang kan suara aku bukan tidak terlalu bagus juga. Tapi dan saya juga tahu siapa penyanyinya dan mungkin dia tidak tahu kalau aku suka dia, dan saya fans dengan lagu itu. Salah satu anggota formasi Mamat. Iya. Selamat siapa Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri. Oh, Mamat Al-Katiri. Salah. Muhammad Jino. Bukan yang punya kafe di sini. Mamat Maulana. Ahmad Maulana. Ya. Iya. Jadi saking saya sukanya lagunya itu bahkan di tongkrongan sering saya nyanyikan. Belum dia tahu itu. Ya mungkin sampai Dan sekarang dia semoga tidak dengan tahu. adanya ini bisa dipertemukan. Iya. Bertemu ya. Ternyata orang ini pingsan ya. Gue baru dengar. Iya, jadi harus dibayar royaltinya itu salah banget. Belum ada cara tindak juara gitu. Tapi memang lagunya aku suka. Bagus memang. Iya bagus. Menurut saya bagus. Refnya. Bagaimana itu lagunya itu? Yang pertamanya masih kuingat. Iya. Asik. Pasti kita. Tak bisa masuk suaranya itu apa jangan. Udah. Refnya. Tidak kuingat ya rapnya. Tapi awal-awalnya kuingat ya. Iya. Nyanyikan sedikit. Asik. Aku lewati banyak rintangan hanya untuk aja dulu deh. Nanti diminta liriknya sama orang. Iya. Ada jangan banget nyanyikan. Kalau saya tuh sama teman-teman kemarin kan sudah banyak saya temui teman-teman yang selalu berkarya, apalagi ngeband yang punya karya banyak, terutama di bagian Tinambun, Campalagi, Wonomulyo. Dan sekarang ini lewat kegiatan yang kubikin di setempat banyak nih. Ada lagi muncul band-band baru dengan karya-karya barunya, apalagi genre-genre yang tidak pernah bawa, tidak pernah ditemui di Polman atau Sulbar, banyak nih, apalagi di bagian Mamuju. Nah sekarang ini teman-teman band dulu itu mereka yang bikin acara, dia juga yang tampil, jadi capeknya itu 2 kali lipat nih. Jadi sekarang ini nggak usah mau capek-capek lagi untuk buat event. Tunggu misalnya event ada yang perjuangkan kok di sini untuk teman-teman yang berkarya lewat gig setempat ataupun ada juga event besar kayak We Are West, ada juga event di formasi juga kayak para di musik teman-teman musisi. Asik. Maksudnya hilangkan itu sifat-sifat yang kayak Sentimen dengan keadaan. keadaan ataupun apa. Komunitas lain. Ada mi wadahnya. Intinya Ada nih wadahnya. Intinya tidak ada niat. Ya jangan juga anti kritik sama ini kalau teman-teman punya karya baru jangan kok malu-malu untuk hubungi suara setempat untuk
publish itu karena Terbaru ya? tidak gratis untuk lokal. Gratis untuk pertama. Enggak gratis, pokoknya gratis karena iya, karena sekarang tujuanku sekarang untuk mendukung teman-teman juga berkarya karena biasa pusing nih bagaimana cara kasih masukin di Spotify laguku dengan di media lain karena kan kemarin-kemarin punya lagu langsung ke YouTube saja ke Facebook saja. Begitu enggak tahu. Nanti pokoknya kita bicara itu kebetulan saya ini tujuanku untuk dapat agregator. Jadi teman-teman agregator itu yang memfasilitasi teman-teman untuk masuk ke platform musik. Cara dikasih yang masuk. Ada di tema. Lasis ini kok lasis. Ya itu jadi teman-teman yang sekarang ini berkarya tuh. Jangan mau kau pusing lagi bikin event, kau sendiri bergerak, kau juga tampil capek gila. Ya sekarang ini ada nih wadahi kau, ada nih yang usahakan kau untuk itu. Jadi ya itu jadi pesanku. Pokoknya terus mau kau saya berkarya, buat kau sesuatu yang baru. Karena itu ada karyamu itu identitasmu. Asik. Jadi kalau saya pribadi, itu juga sama di pada umumnya. Keinginan tak ini pada dasarnya semua mungkin memajukan daerah melalui dunia musik, dunia politik, sosial, semua itu. Dari karena ini konteksnya tadi ini yang punya masalah tuh. Dunia musik ya semangat berkarya, lampaui batasanmu. Karena itu otak manusia itu tidak ada batasnya. Jadi tolong jangan dibatasi. Asik sekali. Tapi kalau mau bermasalah juga silakan lanjutkan. Silakan hubungi nomor saya. Ya itu tadi saya semangat terus. Karena ada juga temanku itu, teman sekaliku. Namanya Surya Ade Putra. Ya. Jadi waktu nanya tadi lagunya, aku ingat tuh yang lagunya. Ada juga lagunya. Dan tak boleh suaraku. Orang-orang mana? Orang sini. Temannya Mamat. Oh, Teman apa? Bukan jadi enggak sama ini Mamat. Beda grup. Beda grup nih. Tapi satu forum. Satu Sama. Semua formasi. saya rasa forumnya sama. Nah itu jangan ada lebih beda. Kita semua sama. Masuk. Oh, ada lagunya. Ya ada lagunya juga. Ada itu. Judulnya apa? Kalau tidak salah tak akan kulangi. Minta maaf Kak Ade kalau salah. Tak akan kulangi kalau tidak salah. Jadi banyak Mamat, Ade itu, Choi, Ali, nah, itu banyak di sini musisi. Nah, itu. Terima kasih. Betul tadi apa yang bilang Kandayah Ci sebenarnya kurang bagusnya memang ada kolaborasi antara misalkan penggiat budaya, penggiat seni, penulis. Ketika semua bergabung itu bisa lebih lebih kencang publishnya. Nah, sebenarnya perlu kolaborasi. Jadi kalau misalkan langkah awal yang selalu jadi masalah. Ketika kita sudah berani untuk melangkah, maka yakin bukan cuma kaki kanan yang maju, pasti ikut kaki kiri. Ketika maju kaki kiri, maka kita main gitar. begitu lagi. Jadi maksud saya teman-teman ini fokus sama profesinya masing-masing, tapi tetap ada yang namanya kolaborasi. Tetap kita adukan kolaborasi astagfirullah. Sebenarnya kan kata Mandar sendiri sebenarnya kan si Pamanda saling menguatkan. Di pitu Pak Bana bilang. Mandar kan sebenarnya kalau kita ini orang Mandar beda sama orang Bugis, kan jelas orang Bugis ada kerajaan Bugis, ada kerajaan Bone, ada kerajaan Makassar, Goa dan lain sebagainya. Di Mandar tidak ada itu dibilang kerajaan Mandar. Yang ada adalah 14 kerajaan yang kemudian bersatu menjadi Mandar. Namanya Pitu Mbak Bana Binanga, Pitu Sadu. Pitu Sadu. Betul. Maka inilah itulah tulisan di dalam. betul. Kenapa begitu Mandar? Maksudnya dari Mandar konteks seperti itu saja kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya itu nenek moyang tak saling bahu membahu. Tidak ada itu yang saling menyerang untuk mendapat kekuasaan. Beda sama kerajaan-kerajaan yang ada di
untuk memperlebar kekuasaannya, maka dia harus jajah lagi orang. Tidak ada di Mandar. Di Mandar itu saling bahu-membahu. Makanya setelah 14 kerajaan itu, itulah yang kemudian memperkuat budaya kita bahwa kita ini adalah pitu ulun nasalu pitu baba nabi nanga. Jadi bukan pitu. Tujuannya pitu sen adalah mengembalikan budaya itu. Ya. Menyatukan, kita kasih kembali ini yang mana sebenarnya ini budaya kita yang perlu dinaikkan. Tapi dengan konteks yang modern. Konteks modern konteksnya. Makanya saya luar biasa kalau teman-teman mampu mengkritik dan itu berani mengkritik. Itu kekurangan yang saya tidak bisa lakukan. Karena kemarin saya mau buat seperti ini, tapi masih ada ketakutan. Kenapa? Ya karena mama tak PNS, mama tak PNS, ya nanti kenapa langsung Oke, kalau saya dari dulu saya menganut satu paham yang bilangnya kayak hasil itu adalah bonus dari konsistensi berproses. Jadi saya tuh percaya bahwa menggali kualitas itu lebih harus ketimbang mengejar kuantitas, karena kuantitas bakal ngikut setelah itu. Betul. Dan saya yakin juga teman-teman saya juga memikirkan hal yang sama dan lain-lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa orang yang lagunya kita suka itu Ahmad Maulana itu frontlinernya atau vokalisnya Todi Kustik. Kemudian Ade yang Temanta itu kemudian adalah basisnya Setting Up November. Nah kemudian ada beberapa lagi yang kemudian seperti Farul yang kemudian itu dia bergelut di bidang live home recording yang sampai sekarang masih dimanfaatkan sama teman-teman Sanggar untuk bikinkan lagu dan lain-lain dan terus berkarya sampai hari ini. Dan kalau memang ada acara tak panggil itu semua. Dan saya jamin nih kualitas mereka itu di atas rata-rata kalau di Polewali. Saya jamin. Bagaimana bayarannya? Hah? Jadi bayar kualitas dong. Bayar kualitas dong. Dan ada namanya Kilal yang kemudian masih sampai sekarang produktif. Nah itu juga Kilal. Dan kemudian ada Farul itu basisnya PW Star, salah satu band di Polewali juga. Kemudian ada kalau teman-teman yang mau live record session buat teman-teman semua yang ada di Polewali juga atau bahkan luar bisa cari Herul di rumah kedua. Dia juga rajin untuk ini dan saya rasa simbiosis mutualisme itu tidak bisa hilang dari makhluk sosial. Si pamandanya kita tidak bisa kalau saya bikin karya saya cari Herul, saya cari Parul untuk bikin itu, kemudian cari gig setempat untuk panggungnya dan kemudian saya akan cari itu untuk promosikan. Asik sekali. Ya pada intinya kita mau satu pemahaman bahwa itu memajukan industri kreatif di Polewali bahkan di Sulawesi Barat itu syaratnya cuma satu, jangan takut sama kesalahan karena syarat berkembang adalah kesalahan dulu. Jadi tidak ada kesalahan kita tidak bisa berkembang. Saya jamin itu pasti begitu. Dan untuk teman-teman semuanya, mari mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah berkarya, mari mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah mengeluarkan banyak sekali daya berpikir, metode, program untuk teman-teman tetap bisa berkarya di Polewali Mandar bahkan di Sulbar. Gitu nah. Semoga juga kedepannya itu kemudian buat teman-teman yang belum baca mungkin di volume 1 bisa baca tulisan-tulisan atau pikiran-pikiran teman-teman yang ada di Sulbar ada di dalam sini dan kita akan nunggu volume 2-nya. Harus ada volume 2-nya dan kita masih tunggu semua tulisan-tulisan opini-opini menarik tentunya untuk membantu kita berkembang. Dan semoga juga forum-forum seperti ini bakal terus bikin kita si pemanda. Betul. Dan teman-teman di sini juga kan sudah kasih kurang apa pikirannya. Berarti bisa kasih masuk juga tulisan. Dan bikin apa dia nih wajib tulisan pertamanya dari bab 1 sampai bab 5 mereka nih semuanya. Kalau bisa toh. Apapun itu yang pasti jangan berhenti karena sejatinya musuh terbesar ketika kita melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah tidak semangat, sekitar kita pun bahkan angin pun tidak bakal semangat untuk membela kita untuk tetap berkembang. Mungkin kayak gitu. Jangan lupa baca Pitu Zen volume 1 dan kalian bisa dapat di blognya ya. Blog websitenya ya, di websitenya nanti kita tunggu juga volume 2-nya. Linknya ada di sini ya. Anjay, kasih pekerjaan dulu editor. Ada di sini. Teman-teman juga teman-teman yang suka musik metal, genre metal, nanti ada juga Ya, live konser, Freedom Concert. oh itu tujuanmu. Freedom Concert. Jadi tepatnya di Wonomulyo. Tunggu tanggal mainnya. Saya berharap Pak juga ini ada komunitas khusus pencipta karya dangdut.
Oh iya. Siapa lupa dan asik, Pak? asik, asik. Dulu Pak ada. Dulu ada apa? Apa tuh? Numero 90 dulu. Super ada. Dan dulu Milam Sari kan punya dan yang KDI kan juga dari Polewali, Bos. Ayo, Juara satu nih. juara satu. Adnan juara satu. Adnan, ada Adnan juga yang juga lolos di tiga besar Pak. Ya harapannya juga nanti Cunde ya bisa manggil kayak Gandul. Acci karena kebetulan juga karyanya banyak. Gig tempat next bisa lah. Kan banyak anunya juga. Kata-katanya bahasa Mandal. Ada Banyak. bukan banyak ada. Lagu-lagu Mandal. Nanti bisa di-upload. Nanti saya bantu komunikasi ke Pesona Mandal. Sebenarnya bisa di-expose di situ lagunya banyak yang tahu tuh. Iya kan Panggil ini dua Pale Pak, iya apa? Minta pale. sebenarnya Ya buat teman-teman juga yang lagi cari tempat untuk berpikir bisa datang ke Pitu. Ya, tempatnya asik untuk berpikir. kosong nih. Pokoknya harapannya Pitu selalu mewadahi lah. Intinya kita berharap Pitu selalu mewadahi pemikiran-pemikiran membangun supaya bisa dikonsumsi sama publik-publik yang mungkin ada di Polewali bahkan di Sulawesi Barat. Dan sampai hari ini juga kita masih berharap jangan lupa dikerjakan anuku. Ada kontenku juga sebentar apa sudah kamu karena paksa. Ini sebenarnya Oke, jangan lupa subscribe. yang lupa like, comment, and subscribe salah. Oke. Masa Mandal. Iya, pakai Masa Mandal ya? Jangan lupa subscribe itu juga. Oh, dale Mbak, lupa ya. Ya. Apa dia nawad?